What's up guys? Sama seperti video sebelumnya, kali ini saya akan merangkum sebuah alur cerita film klasik Cina yang berjudul Journey to the West yang disutradarai oleh aktor kebanggaan saya yaitu Stephen Chow. Film ini sangat layak untuk kalian tonton karena tampilan visualnya yang sangat menegangkan dan juga diselipi humor di dalamnya, sehingga film ini sukses membuat saya lancar dan nafsu makan saya bertambah saat menonton. Daripada penasaran, kita langsung saja ke alur ceritanya. Intro dulu bang. Oh iya, intro. Get it when I get back. Di sebuah tempat terpencil yang jauh dari perkotaan dan pastinya belum ada aliran listrik maupun wifi gratis di sana, kita diperlihatkan seorang gadis kecil sedang bernyanyi dan bercanda dengan ayahnya di pinggir sungai. Saat gadis itu memandangi sungai, seperti ada sesuatu di dalam air. Gadis itu pun menangis dan sang ayah menghiburnya dengan bermain atraksi. Tanpa disadari ada sesuatu yang mengancam, sang anak pun malah takjub dengan manuver ayahnya yang berakrobat di atas permukaan air. Dan ternyata sang ayah dimangsa oleh sesuatu di dalam air. Ini adalah pendeta Tao. Dengan kemampuannya yang cetek, dia berhasil menenangkan warga untuk sesaat dengan mengkambing hitamkan seekor ikan pari raksasa. Dan ini Yuan Zhang, kita panggil saja Tong, yang datang untuk mengingatkan warga bahwa sebenarnya ikan pari itu tidak bersalah dan siluman sesungguhnya masih berbahaya bagi desa itu. Karena penampilan Tong yang tidak meyakinkan dan kelihatannya sudah 7 hari belum mandi, membuat peringatannya diabaikan. Dan malah Tong dibully dan digantung di atas sungai dengan tangan terikat. Terbukti siluman ikan datang dan melahap beberapa warga pun berhamburan untuk menyelamatkan nyawanya. Tong lalu meminta warga supaya tidak bergerak dan pura-pura mati. Saat semua terdiam, gadis kecil di awal film pun menjadi santapan ikan itu. Lanjut cerita, Tong lalu tampil heroik seperti ala-ala Superman dengan menyelamatkan seorang bayi. Karena warga kewalahan menangkap siluman ikan itu, datanglah bantuan wanita gemuk dengan memanfaatkan pengungkit kayu. Akhirnya siluman itu pun tertangkap. Dan siluman ikan itu berubah menjadi wujud manusia. Lalu, Tong menghampiri siluman ikan itu dan mengatasinya dengan caranya yang unik dengan menyanyikan sebuah lagu. Dia adalah Nona Duan, seorang wanita pemburu siluman. Lalu, Nona Duan menangkap siluman ikan itu ke sebuah kantong ajaibnya. Duan pun menertawakan kemampuan Tong yang memburu siluman hanya berbekal buku panduan pemburu siluman.
Keesokan harinya, Tong mengadu ke gurunya yang juga tidak kalah konyol bahwa dirinya gagal dalam memburu siluman. Lalu, gurunya meyakinkan Tong sebenarnya dirinya punya kemampuan yang tersembunyi. Setelah itu, Tong dan Duan sering bertemu satu sama lain dan bertemu dengan siluman-siluman lainnya. Tibalah Tong di sebuah losmen yang mirip restoran tempat ABG ngumpul mencari wifi gratis. Saat Tong masuk, Tong disambut oleh perempuan, anggap saja dia pelayan di sana. Karena Tong punya IQ 7, dia bisa melihat bahwa wanita itu adalah siluman dan Tong melihat banyak mayat berjatuhan di losmen itu. 你先行吧。你这是什么意思？是你逼我的。 Kemudian datanglah Duan yang membutuhkan Tong di sana dan membantu Tong menghajar satu persatu siluman yang di sana. Pemilik restoran pun keluar, yang tidak lain itu adalah siluman babi. Pertarungan pun berlanjut dengan siluman babi yang sangat kuat. Saat pertarungan dengan siluman babi, Duan berkata pada Tong bahwa siluman tersebut bisa dikalahkan bila dihisap melalui mulutnya dan dimasukkan ke dalam kantong ajaib pemberian Doraemon. Karena tidak ada orang lain di sana, Duan meminta Tong untuk mencium dan menghisap si babi itu. Tong yang merasa berat hati karena itu ciuman pertamanya terpaksa melakukannya. Siluman babi pun tertangkap dan dimasukkan ke kantong ajaibnya. Karena siluman babi sangat kuat, siluman babi pun bisa keluar dari kantong itu. Karena kewalahan melawan siluman babi, lalu mereka berdua kabur dari tempat itu. Nona Duan yang terluka tepat di atas dadanya akibat terkena cakar dari siluman babi meminta Tong untuk menekan di bagian yang terluka. Merasa kalau Duan bukan muhrimnya, Tong malu-malu melakukannya. Kalau saya mah, sikat. Keesokan harinya, Tong menemui gurunya dan menceritakan bahwa ada siluman babi yang sangat kuat dan tidak bisa dikalahkan. Lalu, sang guru mengutus Tong datang ke Gunung Wusing untuk menemui siluman kera yang dikurung selama 500 tahun oleh Buddha yang bernama Wukong. Gurunya berpesan pada Tong agar berhati-hati menemui siluman ini karena dia sangat licik dan pandai berpura-pura. Sang gurunya pun membekali Tong sebuah buku yang mana buku itu berisi 300 lagu kidung anak dan mungkin saja lagu Balonku Ada 5 juga ada di sana. Berangkatlah Tong ke Gunung Wusing. Saat di perjalanan, Tong dihadang oleh sejumlah orang yang mencari seorang pemburu siluman untuk dibunuh, yang mana Nona Duan sudah disekap oleh kelompok orang itu. Lalu, mereka bertanya pada Tong apakah Tong adalah salah satu dari para pemburu siluman. Nona Duan pun langsung menjawab bahwa Tong bukanlah pemburu siluman dan mengaku bahwa dia adalah suaminya dan hanya seorang guru musik. Lalu mereka meminta Tong dan Duan untuk melakukan pengecoran untuk membuktikan bahwa mereka benar-benar adalah suami istri. Duan pun memaksa Tong untuk cepat melakukannya. Karena Tong orangnya polos, rajin beribadah seperti saya, tentunya pun Tong menolak. Karena perampok itu terus mendesak, akhirnya Tong terpaksa melakukannya. Saat Tong mendekati Duan, ternyata itu hanyalah sandiwara Nona Duan supaya Tong mau menciumnya. Nona Duan lalu mengatakan yang sejujurnya bahwa dia menyukai Tong dan ingin mempunyai anak darinya. Tetapi Tong malah menolak Nona Duan. Berbagai cara pun dilakukan oleh Nona Duan untuk mendapatkan cinta dari Tong.
撒一样。我看你看到我了，我看你看到我了。 Saat malam tiba, mereka dikejutkan dengan kedatangan siluman babi di sana. Anggota Nona Duan pun mulailah bersiap untuk melawan siluman babi tersebut. Lalu, Nona Duan meminta anggotanya untuk menabrakkan keretanya ke siluman babi itu. Kereta pun hancur dengan Nona Duan yang terjatuh di sana. Akhirnya, Tong berlari menghampiri Nona Duan yang dikiranya sudah mati. 被我抓到了！你看你那么紧张我，你还说你不承认你爱我。 Mengetahui ada siluman, pemburu siluman lainnya pun berdatangan di sana, yang akhirnya siluman babi pun pergi. Pemburu siluman pun memperkenalkan diri, yang ini adalah pendekar singa, dan ini pendekar kaki besar. Dan yang satu ini adalah pendekar impoten, mereka semua adalah pemburu siluman. Singkat cerita, dengan ketabahan Tong mencari keberadaan Gunung Wusing, akhirnya teka-teki dari Gunung Wusing pun terpecahkan. Dari situ Tong mendaki dan menemukan sebuah lubang yang dalam di balik bunga-bunga teratai. Masuklah Tong ke lubang itu dan dikagetkan pria tua di sana, yang tidak lain dialah Wukong atau siluman kera yang dicari Tong. Tong pun memberitahu tujuannya datang ke sana untuk meminta bantuan bagaimana cara mengalahkan siluman babi. Karena sang kera sangat licik dan pandai berpura-pura, sang kera mencoba membohongi Tong untuk mengambil sebuah segel yang digunakan Buddha untuk mengurungnya. 孙先生，这个是不是佛祖镇压你的封印啊？ Sang kera yang putus asa di sana mencoba membuka segel itu sendiri, namun tetap saja tidak bisa. Kera pun berkata pada Tong bahwa dia sudah 500 tahun dikurung dan tidak pernah makan pisang kesukaannya. Saat Tong memberikan pisang, akhirnya sang kera memberitahu Tong untuk mencari seorang gadis cantik yang menari di bawah pas bulan purnama, tujuannya untuk memancing siluman babi datang ke sana. Dan saat itu datanglah Nona Duan yang terus mengikuti Tong dan dijadikan umpan di sana. Dan benar, siluman babi itu terpancing ke sana karena melihat tarian Nona Duan mengingatkan mantan istri dari siluman babi yang suka menari di bawah rembulan. Dan siluman babi pun tertangkap oleh jebakan sang kera. Nona Duan pun tak henti-hentinya merayu Tong dengan memberikan gelang saktinya yang dijadikan cincin sebagai tanda cintanya. Tapi Tong tetap pada pendiriannya, tetap menolak cinta dari Nona Duan. Saat Tong memandangi bulan purnama, sang kera yang berada dalam kurungan meminta Tong untuk membuka lubang yang ditutupi oleh bunga teratai karena sang kera berkata tidak pernah melihat indahnya bulan purnama sejak 500 tahun yang lalu. Lalu Tong mencabut bunga teratai itu. Dan ternyata itu adalah tipu daya siluman kera dan segel sebenarnya adalah bunga teratai itu.
Siluman kera pun bebas, sang kera pun sangat senang karena sudah tidak dikendalikan oleh Buddha. Lalu, Tong memberitahu pada sang kera bahwa Buddha masih ada di sini. Seketika itu sang kera pun marah dan mencabut rambutnya Tong hingga botak. Datanglah para pemburu siluman di sana. Mereka pun menyepelekan kemampuan sang kera yang kecil dan pendek. Tanpa disadari bahwa siluman kera lebih hebat dari yang mereka bayangkan. Pendekar harimau pun dimakan dengan sadis oleh siluman kera. Kakek kaki besar pun maju dan menginjak kera tersebut. Tak disangka, kaki besarnya ditembus oleh siluman kera, kakinya pun bolong. Perlawanan pun berlanjut dengan pangeran impoten dan alhasil sama saja, tidak ada yang mampu melawan Wukong. Pemburu siluman pun mati mengenaskan. Saat kera menghampiri Tong, datanglah Nona Duan yang akan menyelamatkan Tong di sana. Karena sang kera bukan tandingannya, akhirnya Nona Duan juga dibunuh olehnya. Sang kera pun terkejut dengan Tong yang membaca buku yang diberikan gurunya tiba-tiba menjadi seorang biksu. Lalu muncullah sang Buddha di sana. Sang kera pun menghadapi Buddha dan akhirnya kera pun bisa dikalahkan. Di akhir cerita, semua siluman yang sudah tertangkap, yang terdiri dari siluman air, siluman babi, dan siluman kera, ditugaskan oleh sang guru untuk membantu Biksu Tong mengambil sutra Buddha dalam perjalanannya ke barat. Dan film pun berakhir. Saya wassalamualaikum bro. Atas nama ya.